Bocoran sampah ke lingkungan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Hal tersebut berakibat pada menurunnya kesehatan masyarakat akibat dampak dari pengelolaan sampah yang tidak benar, diantaranya pembakaran, penimbunan, dan pembuangan sampah ke sungai. Kumpul, pilah, olah, angkut, buang. Kiranya paradigma baru dalam melakukan pengelolaan sampah ini harus benar-benar dapat diimplementasikan dari sekarang. Sampah yang dikelola dengan baik dan inklusif dapat menghasilkan manfaat hingga bernilai ekonomi. Dalam paradigma baru pengelolaan sampah, peran masyarakat menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampah menjadi salah satu isu yang terus berkembang hingga saat ini. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk serta pola konsumsi masyarakat yang cenderung konsumtif berkontribusi terhadap bertambahnya volume timbulan sampah yang semakin beragam. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 telah mengamanatkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat sentral di dalam urusan pengelolaan sampah di daerah. Setiap tahapan pengelolaan sampah, mulai dari pengumpulan, pengelolaan, pengangkutan, serta pemrosesan akhir menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota. Meskipun tanggung jawab ada di pemerintah daerah, namun dalam pelaksananya, pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk melaksanakan pengelolaan sampah. Target pengelolaan sampah dalam Jakstranas adalah 100%, di mana pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025. Untuk mencapai target tersebut, tentu saja dibutuhkan komitmen yang kuat dari kita semuanya, serta harus menjadi perhatian bersama khususnya bagi pemerintah daerah untuk dapat melakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan pengelolaan sampah, baik dari segi sarana dan prasarana maupun sistem tata kelolanya. Dalam paradigma baru pengelolaan sampah, penanganan sampah berbasis masyarakat menjadi hal yang perlu untuk terus didorong dan dioptimalkan. Hal tersebut tentu saja membutuhkan peran aktif pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan yang intensif kepada masyarakat serta lembaga pemerintahan hingga tingkat desa untuk memastikan keterlibatan masyarakat dalam upaya percepatan penanganan sampah di daerah. Tidak kalah penting, pemerintah daerah juga perlu untuk memperhatikan ketersediaan regulasi-regulasi daerah yang krusial terkait dengan pengelolaan sampah seperti Perda Pengelolaan Sampah, Jakstrada, Master Plan Pengelolaan Sampah, serta Perda dan Perkada terkait retribusi pengelolaan sampah perlu untuk dipertimbangkan sebagai dasar daerah dalam melakukan pengelolaan sampah. Saya berharap kita semua dapat bersama-sama saling mendukung, bersinergi untuk mewujudkan komitmen Indonesia dalam pengelolaan sampah yang baik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat merupakan paradigma baru dalam pengelolaan sampah. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian PUPR telah menyediakan sarana berupa TPS 3R. Hal ini tercantum di dalam Permen PU RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga
dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Konsep utama pengolahan sampah pada TPS 3R adalah untuk mengurangi kuantitas dan atau memperbaiki karakteristik sampah yang akan diolah secara lebih lanjut di tempat pemrosesan akhir atau TPA sehingga dapat memperpanjang umur teknis TPA. TPS 3R Rikri Gemi dibangun pada akhir tahun 2019 berasal dari dana alokasi khusus Kementerian PUPR dan mulai beroperasi di awal tahun 2020, tepatnya di bulan Februari. Dalam pelaksanaan pelayanan atau kegiatan TPS 3R beranggotakan 6 orang dengan nama KPP TPS 3R Rikri Gemi. Para anggota berasal dari warga sekitar, yaitu merupakan perwakilan dari tiap RT RW yang dilayani oleh kami. Untuk kegiatan TPS 3R, kita itu yang pertama sudah pasti melayani sampah ke tiap rumah yang ada di wilayah layanan. Kedua, kita itu melakukan pemilahan antara sampah organik dan anorganik, dan juga melakukan pengomposan. Dan kita pembinaan ke plasma-plasma untuk budidaya maggot. Untuk saat ini di TPS 3R kami hanya menghasilkan dari hasil pilah daur ulangnya saja. Karena kita cukup kewalahan, hampir bisa dikatakan overload. Kita ini masuk sudah hampir 4 RW, mendekati 4 RW lebih sebetulnya. Jadi kita fokus di pemilahan sampah, produknya cukup daur ulang dan pengomposan. Untuk saat ini seperti itu. Dan untuk maggot kita bikin di plasma. Hasil pengolahan sampah di TPS 3R merupakan ada hasil daur ulang sampah, yang itu langsung diambil oleh off-taker. Dan untuk sampah organiknya itu dijadikan sebagai kompos dan untuk saat ini masih dipergunakan untuk sendiri untuk di lingkungan TPS 3R. Kita belum menjual ke pihak luar karena dalam kapasitas kita masih kecil. Untuk dana operasional keseharian kita itu berasal dari hasil pilah atau daur ulang yang kita jual ke off-taker dan juga hasil dari iuran dari warga. Alhamdulillah, walaupun kita dikatakan masih jauh dari kata layak, kita istilahnya merajut asa Bu untuk menjaga aset yang sudah diberikan pemerintah sama kita, dan kita berkomitmen pengen memberikan dampak positif khususnya di bidang lingkungan ke masyarakat sekitar. Untuk kendala yang dihadapi saat ini, kita sebetulnya kan untuk wilayah layanan sudah semakin banyak. Jadi kapasitas TPS 3R juga istilahnya kita tetap seperti itu, istilahnya ada overload bahasanya ya. Jadi kendala di itu, kendala yang lainnya itu kita itu tidak bisa berinovasi tentang di pengolahan sampah yang lainnya. Karena si lokasi sampah itu sudah terlalu penuh untuk memilah sampah yang berasal dari warga. Harapan kami dari pengelola TPS 3R menginginkan ada pembinaan yang lebih konsen lagi dari pemerintah. Bagaimana caranya kami ini menanggulangi sampah di lini bawah atau di berbasis kawasannya. Terus lagi bagaimana kita ada kerjasama yang lebih baik lagi antara pengelola TPS 3R di wilayah dengan pemerintah setempat, baik itu tingkat desa ataupun tingkat Pemda. Namun pada kenyataannya, program TPS 3R tidak semuanya dapat berjalan secara optimal. Bahkan, banyak yang tidak lagi beroperasi sebagaimana mestinya. Bahwa di Marga Mekar, salah satu yang menjadi permasalahan tentang di lingkungan atau di masyarakat itu permasalahan sampah yang belum teratasi. Setelahnya ada TPS 3R, memang tidak semudah membalik telapak tangan. Dengan kesadaran daripada masyarakat, memang itu masih perlu upaya waktu. Mungkin kami, walaupun kami dari desa sudah membuatkan perdes atau peraturan desa tentang pengamanan daripada sampah. Selama 3 bulan, pertama ada pendukung dengan ada insentifnya, ya upaya itu standar bisa berjalan. Nah, itu cuma insentifnya hanya peruntukannya hanya 3 bulan. Setelahnya itu otomatis tanggung jawab daripada pemerintah desa. Nah, sehubungan dengan kondisi tahun anggaran 2019-2020, walaupun kami rencananya akan menganggarkan untuk APBD desa untuk KPP, ya kaitan dengan COVID-19 yang akhirnya anggaran dana desa itu banyak dialokasikan kepada COVID-19 yang akhirnya itu tidak tertunda untuk operasional daripada KPP, sehingga KPP sendiri tidak bisa berjalan untuk pendukungnya operasional gitu. Yang menjadi kendala, yang pertama pemilahan sampah. Masalahnya residunya yang belum bisa kami atasi. Jadi masyarakat memintanya sampah itu baik
organik, non-organik, residunya itu harus minta ditangani oleh KPP, TPS-3R. Itu yang belum bisa terjawab. Jadi masyarakat keinginan seperti itu. Nah, baru uji coba 1 kali 2 kali itu menunggu risiko besar. Salah satunya untuk pembuangan residu itu harus dibuang ke TPS Desa Pengalengan yang ada di Pengalengan itu dengan mengandung risiko baik itu harus sewa mobil atau untuk sewa mobilnya ya 600 sampai 700 ribu 1 truk. Belum ke tempat TPS harus bayar 300 ribu. Nah, sedangkan KPP kan tidak punya modal itu yang jadi kendalanya tuh. Sekali lagi, jadi harapan kami dari pihak desa mudah-mudahan dengan hadirnya TPS-3R dari pihak pemerintah, dari terutama Kementerian memikirkan untuk anggaran nilai bantu untuk permodalan TPS-3R. Kalau nggak punya modal mau itu nggak akan bisa jalan. Komitmen pemerintah dalam rangka percepatan penanganan sampah secara terpadu terus diupayakan. Tidak hanya TPS-3R, kini pemerintah juga tengah mendorong pengolahan sampah melalui TPST atau tempat pengolahan sampah terpadu. Pengintegrasian fungsi TPS-3R dan TPST diharapkan dapat lebih meminimalisir residu sampah yang masuk ke TPA. Kedepan, dengan adanya TPST, diharapkan daerah sudah tidak lagi bergantung pada TPA dalam pengelolaan sampah karena sampah sudah habis diproses di TPST. Hal ini dapat dilihat di Kabupaten Banyumas yang sudah berhasil menyelesaikan permasalahan sampah hampir tanpa TPA. Tersedianya off-taker yang tetap menjadi hal yang penting untuk menjaga keberlanjutan TPS-3R dan TPST. Disinilah peran pemerintah daerah untuk dapat mengidentifikasi dan memfasilitasi masyarakat untuk dapat terhubung dengan para off-taker yang berpotensi di wilayahnya masing-masing. Memberikan pendampingan yang intensif kepada masyarakat perlu terus dilakukan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya percepatan penanganan sampah di daerah. Membangun kemitraan dengan pemanfaat yang bersifat tetap dan berkesinambungan, serta memastikan hasil produk olahan sampah langsung dapat tersalurkan kepada pihak pemanfaat dalam rangka memastikan rantai nilai persampahan yang lebih jelas dan kuat perlu untuk terus dikembangkan. Pengolahan sampah secanggih apapun di TPA tidak akan efektif jika sampah tidak dikelola sejak dari sumbernya. Ayo peduli sampahmu, lindungi bumimu. Kelola sampah mulai dari sumber.